Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabillahil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahil karim. Sahabat peci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, yakni dengan senantiasa menjadi hambanya yang bertakwa, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Karena begitulah konsekuensi kita sebagai seorang muslim, konsekuensi kita ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana keimanan yang dibuktikan oleh para sahabat dan sahabiyah. Ketika turun ayat suci Al-Quran, larangan akan meminum khamar. Para sahabat berhenti meminum khamar. Begitu pula ketika turun ayat suci Al-Quran, perintah akan menutup aurat, para sahabiah bergegas menutup aurat. Begitulah sejatinya keimanan yang harus kita miliki. Salawat berserta salam senantiasa kita ucapkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang membawa perubahan, yang mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang mengantarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sahabat peci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tausiah pada kesempatan kali ini yaitu adalah marhaban ya Ramadan. Hari ini udara terasa berbeda. Ada ketenangan yang merayap di hati kita. Ada cahaya harapan yang kembali menyala. Ucapan marhaban ya Ramadan bukan hanya sekedar di lisan, melainkan ungkapan perasaan cinta dari dalam hati kita. Mengapa kita berbahagia menyambut bulan suci Ramadan? Karena Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada kita, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr. Yang artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh diberkahi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Sahabat peci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan baru rasa gembira saja Allah begitu banyak memberikan apresiasi kepada kita. Kenapa? Karena rasa gembira adalah tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, agar puasa kita tahun ini tidak sia-sia, ada 3 hal utama yang harus kita persiapkan hari ini. Apa itu? Yang pertama, luruskan niat. Jangan sampai kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini itu karena kebiasaan. Jangan sampai kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini karena tradisi tahunan. Tapi jadikanlah kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini
hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, membersihkan hati dengan taubatan nasuha. Membersihkan hati dari sifat iri, sifat dengki, sifat hasad, sifat dendam dan penyakit hati lainnya. Bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Meminta maaf pada orang-orang yang pernah kita sakiti, terutama kepada orang tua kita, kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman, kepada karib kerabat. Dan memaafkan dan mengikhlaskan semua kesalahan orang yang pernah menyakiti kita. Semoga dengan itu semua puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuat jadwal yang jelas di bulan suci pada tahun ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Kita menjalankan hari-hari di bulan suci Ramadan ini sama halnya dengan hari-hari biasa, atau bahkan celaka lebih parah dari hari-hari biasa. Untuk itu, mari kita membuat target yang jelas. Misalnya, menghatamkan Al-Quran, tidak pernah meninggalkan sholat tarawih, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Sahabat peci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan 3 hal yang kita lakukan ini bisa mengantarkan kita pada predikat takwa. Sebagaimana itulah tujuan dari puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Semoga kita pada tahun ini mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selepas dari bulan Ramadan ini kebiasaan-kebiasaan baik kita tetap bisa kita jalani. Sahabat peci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, coba kita bayangkan banyak saudara-saudara kita yang berpuasa bersama kita di tahun yang lalu. Tapi di tahun ini, qadarullah, Allah memanggil mereka. Maka kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanfaatkan hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan ketakwaan. Mari kita manfaatkan setiap detiknya, jadikan Ramadan kali ini seolah-olah Ramadan terakhir bagi kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siyam. Selamat datang bulan penuh keberkahan. Semoga Allah menerima segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.